tentang berburuk sangka yang urusannya diawali dari lisan. Lisan lalu bercabang karena salah satu corong untuk menghadapi hidup di dunia ini. Kita sedang hidup di alam semesta ini, di dunia, dan hidup harus dalam peribadatan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus patuh melalui yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa beratnya sesungguhnya hidup di atas dunia ini, yang setiap tahap demi tahap adalah dosa demi dosa. Tetapi banyak juga orang yang berpikir seolah-olah amalannya sudah banyak. Itu tidak disadari. Tetapi ini adalah salah satu sangka. Sangka terhadap diri dan harapan-harapan. Ini dia. Berupa tulul amal, angan-angan. Jadi sangka itu ada ya sangka buruk juga, ada sangka baik. Dua keadaan ini masing-masing mempunyai sebuah keadaan keberbahayaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terus-menerus harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalamnya ada hijab-hijab. Banyak kita beribadah seolah-olah kita adalah ahli ibadah. Banyak kita melakukan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu berupa riyadah, melatih diri, memperketat peribadatan, berupa dawamul zikri wa dawamun ubudiyah, atau apapun berupa yang kita lakukan, kadang-kadang kita bersangka juga bahwa seolah-olah kita sudah menjadi orang baik. Sisi buruknya tetap ada, karena syaitan tidak pernah berhenti di dalam hati. Apalagi berburuk sangka yang buruk terhadap orang lain. Zahiran wa batinan. Termasuk sir di dalam hati. Inilah dia orang yang berijazahkan asrar, ilmu asrar. Yang paling diutamakan adalah keberbahayaan yang besar ini. Tidak berburuk sangka. Tidak melontarkan sesuatu yang kurang baik pada lisan kita. Agar itu teramalkan dawam sepanjang kehidupan. Para sahabat sekalian, apabila seseorang terjaga lidahnya, saya suka mengajaknya, bahasanya seperti itulah. Ayo kita coba di dalam satu hari. Adakah amarah yang keluar, terlontar melalui lisan kita? Lalu bertahan 2 hari selamat. Seminggu bisa tidak pernah marah, karena kita waspada terus. Jangan sampai nafsul imarah, jadi golongan nafsul imarah berupa kejahatan-kejahatan, kesenangan-kesenangan diri, salah satunya adalah amarah,
ketidakmampuan menahan diri. Apabila itu ada kemampuan seminggu saja, kita bertahan dan Allah memberikannya kemampuan, tidak amarah, dia sudah berbeda dari manusia-manusia pada dasarnya. 1 minggu. Apalagi 1 tahun. Disinilah riyadah berjalan. Melatih diri, menahan diri. Jangan sampai ada imarah keluar. Marah, bahasa Indonesia. Sesungguhnya nafsul imarah itu banyak. Hanya di Indonesia ngambek, apa kalau bahasa Sunda disebut marah. Padahal imarah itu, amarah itu sekelompok atau sekumpulan an-nafs yang syaitan itu gemar di sana. Karena pada dasarnya manusia-manusia awam, sebanyak apapun peribadatannya diganggu dia. Dan apabila masih menggeliat jenis-jenis nafsul imarah ini, salah satunya adalah marah keluar, bahasa Indonesia marah, maka kita tetap menjadi manusia awam yang berada di tingkatan paling bawah. Dengarkan baik-baik ini. Yang kedua adalah buruk sangka. Buruk sangka itu berkait erat dengan amarah ini, yang bahasa Indonesianya amarah. Buruk sangka ini sangat erat dan bertaut beriringan. Syaitan di sana sangat kuat menggoda manusia. Inilah dia manusia yang keadaannya hidup di atas dunia ini. Salah satu keberbahayaannya saja adalah yang seperti itu, yang kadang-kadang kita tidak berdaya menahan amarah ini. Yang kadang-kadang tidak berdaya dan tidak ada di dalam kewaspadaan, sehingga berburuk sangka kepada orang lain. Sekecil apapun kita lontarkan. Entah itu dikatakan kepada orang lain, yang sama dengan ghibah, yang tadi disebutkan di dalam kitab itu, buruk sangka di dalam hati saja haram hukumnya. Apalagi dilontarkan kepada orang lain. Judulnya sudah berbeda, ghibah. Ini adalah pengajian minggu-minggu, bulan-bulan lalu. Yang dosanya lebih keji daripada berzina. Ini dia yang jarang kita laksanakan. Yang jarang kita tahan, yang jarang kita mujahadah, membuangnya dari dalam hati. Tidak sadar, kita hanya memikirkan seolah-olah kita adalah ahli zikir dan ahli ibadah yang kuat. Karena yang digembar-gemborkan adalah yang menyentuh angan-angan tadi. Bila engkau begini, pahalanya akan begini dan begini dan begini. Bila engkau begitu, pahalanya engkau yang begini dan begini. Tergiur. Apa yang tergiur? Hatinya bergerak, an-nafsnya bergerak, sehingga dia tergiur oleh amalan-amalan pahala-pahala itu, yang sesungguhnya boleh dan benar, sehingga kita menjadi rajin, tetapi sangat licin di dalamnya. Kita terpeleset ke dalam keberbanggaan, dan merasa kita menjadi ahli ibadah, dan sudah banyak pahala kita. Ini tidak disadari. Yang kedua yang tidak disadari, kita tidak pernah bersyukur kalau kita diberikan gerak ibadah dan diberikan keinginan dan kekuatan untuk beribadat. Tidak pernah bersyukur.
Ya Allah, Alhamdulillah, aku dijadikan oleh Engkau menjadi semangat aku beribadat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jarang manusia ke arah sana. Tetapi dia mengakuinya kalau dirinya adalah ahli ibadah. Sahabat sekalian, sesuatu kejahatan terbesar menyingkirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya itu seluruhnya dari Allah, ditakdirkan termasuk kita yang sedang berada di tempat ini di dalam Halaqah Zikir. Maka saya tadi mendahuluinya dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala berada di dalam Halaqah Zikir saat ini. Bila tidak, mungkin kita sedang di mana dan sedang apa gerangan. Inilah salah satu kebertautan angan-angan kita. Oh, kalau begitu begitu susahnya hidup ini. Benar, karena syaitan itu lebih jeli dan lebih hebat daripada kita. Tetapi kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta tolong. Setelah Allah menolongnya, setelah Allah membantunya, jangan kita mengakuinya. Betapa dunia ini sebagai penjara bagi orang yang beriman. Salah satu hadis menyebutkan seperti itu. Penjara. Ini sijnul mukminin ini. Dunia ini. Tetapi surga, Jannatul kafir. Surga kalau bagi orang kafir, seolah-olah tidak ada apa-apa hidup di dunia ini. Tenang aja. Merasa sudah ada yang menebus dosa-dosanya. Kalau orang Sunda bilang, damang we hirup teh. Tidak seperti itu. Kita ini terus dipepet oleh syaitan. Dan kita harus terus menerus dalam keadaan berzikir dan mendekat dan mendekat. Taqarrub ilallah. Ini dia keberbahayaan. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Berupa cakap-cakap hati yang ada atau buruk sangka di dalam hati. Maka orang-orang yang berzikir asrar dan kesananya bertarikah, di dalam asrar ini harus ada di dalam kewaspadaan. Waktu saya kanak-kanak dulu, saya katanya, tahan. Kenapa tanganmu sampai gemetar seperti itu? Keluarkan saja air matamu, katanya. Kalau engkau marah atau bersedih, merasa engkau terhina. Karena engkau akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menahan amarah seperti itu menjadi kekasih Allah. Allah lembutkan hatinya. Dan orang yang menyakiti para ahli zikir, dengarkan baik-baik, tidak akan gratis. Maka sangat berbahaya kalau kita salah melontarkan amarah kepada orang di jalan atau dimanapun dia berada. Kita tidak tahu dia siapa. Kalau dia ahli zikir, maka berbahaya untuk kita. Mengapa seperti itu? Karena Allah punya kekasihnya tidak akan ridho dicaci maki oleh orang jahat. Sangat berbahaya. Bulan lalu atau minggu-minggu lalu, sering saya membuka atau mengingat-ingat tentang contoh-contoh para aulia terdahulu memberi petuah kepada kita. Tetaplah engkau, katanya, duduk di bawah kaki para imam. Dengan harapan barokah itu. Lalu kebanyakan di atas bumi
Para ahli zikir itu tidak memantas-mantaskan dirinya. Hatinya selalu dalam keadaan ketakutan. Selalu dalam kewaspadaan. Di dalam segala tindakan-tindakannya. Termasuk salah satu yang berbahaya melalui lisannya. Karena lisan berbicara, terangkatlah hati, bisa berupa kebanggaan, kesombongan, apapun, berupa keangkuhan, atau keinginan diakui bahwa aku lebih daripada yang lain, padahal seluruhnya itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita menyingkirkan Allah dan diakui oleh kita semuanya. Ini keberbahayaan. Maka dawamu zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir, dan dawamun ubudiyah, memperbaiki peribadatan-peribadatan yang biasa menjadi ibadah-ibadah yang berkualitas. Apa gerangan? Dengan segala kewaspadaan atas corong-corong hati. Apa corong hati? Saya memakai bahasa ini saja yang mudah lah. Corong hati ini adalah jawarih kita, indriawi kita, yang selalu disucikan. Berwudu, mengaku ahli ibadah, mengaku ahli thariqah, mengaku ahli asrar, tapi wudu saja batal terus, tidak pernah berwudu lagi. Berarti engkau tidak waspada. Ini dia kewaspadaan. Karena yang dibasuh itu adalah corong ke alam semesta ini. Yang bisa membuat buruk sangka, membuat amarah, bangkit kejahatan, bangkitnya syahwat. Entah karena terdengar, entah karena terlihat, entah karena terasa, apapun. Semuanya menjurus kepada keinginan-keinginan berupa yang menggembirakan kemakhlukan, kedirian, basyariah kita. Inilah dia. Maka penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya itu sijnul mu'minin. Tetapi bagi orang kafir, dia jannah itu. Wa jannatul kafir. Jadi inilah dia penjara bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman. Karena harus menahan berbagai macam gerakan-gerakan hati. Syekh Abdul Qadir Jilani, saya sudah sering mengatakannya. Mengapa seperti itu saya berbicara terus-menerus tentang ini? Agar selalu diingat-ingat. Apabila setiap gerakan-gerakan hati menjurus kepada yang tidak diperlukan, segera penggal dia dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hantamkan ke dalam latifatul qalbi. Dengan sebuah rasa sedang membersihkan dari penyakit-penyakit hati yang terus-menerus itu berupa hayalan-hayalan dan tulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu, dari mana gerangan dia berkembang menjadi panjang angan-angan? Dari gerakan-gerakan hati, dari buruk sangka. Kadang-kadang buruk sangka kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak sadar. Waduh, kalau begini bagaimana kita bisa dapat uang? Buruk sangka itu. Bagaimana aku menghidupi anak dan istriku? Dari mana gerangan ini dan itu dan ini dan itu dan ini? Buruk sangka terus. Tetapi kehidupan kita sampai usia yang sekarang, kita jarang mensyukurinya bahwa Allah terus menghidupi kita.
dari mulai lahir, terus hidup sampai sekarang. Kita lalai, tetapi kita berburuk sangka atas apa-apa yang belum tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Ini gerakan-gerakan hati yang ada di dalam hati kita yang harus diwaspadai di dalam kehidupan. Makanya zikir tidak pernah lepas. Zikran katsira. Dan dawamu zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir, bergantung dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar gerakan-gerakan hati kita melalui jawarih tadi yang saya menyebutnya sebagai corong penyebab gerakan-gerakan hati ke arah keburukan, ke arah keakuan, ke arah kedirian, segera diisi dengan zikir. Agar Allah mengampuni kita, agar Allah memberikan kasih sayang kepada kita, agar bahasa-bahasa di dalam sholat kita bersambut, maka itulah dijadikan rukun kita, menjadi sholat kita kepada Allah Ta'ala, tanda kepatuhan, tanda kita menjadi budak sejati di hadapan Allah Ta'ala, agar kita beroleh kesentosaan nanti untuk di akhirat. Inilah dia keberjuangan, inilah dia riyadhah wa mujahadah. Apa yang harus kita lakukan terus menerus di dalam detik demi detik, sampai kita mampu bertahan dan menjadi jubah kita di sepanjang kehidupan kita. Hati kita selalu bergerak menurut kehendak Allah dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.